Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi di video kali ini saya sama Nia ingin presentasikan rangkuman teks biografi. Perkenalkan, nama saya Putri Rizka Murtiawan dari kelas 10 IPA 1 6 24. Dan saya Fania Husnul Azhar Biantari dari kelas 10 IPA 1 absen 33. Di sini saya akan mempresentasikan peta konsep teks biografi terlebih dahulu. Teks biografi yang pertama ada pengertian, dan yang di bawahnya ada pengertian menurut para ahli. Dan yang di sebelah sini ada ciri-ciri dan struktur, dan yang di bawah ada jenis-jenis, tujuan, dan cara menulis. Dan yang terakhir di sebelah sini ada hal-hal yang dibahas dan kaidah kebahasaan. Selanjutnya saya akan menjelaskan isi dari, dan di sini saya akan menjelaskan tentang isi dari teks biografi yang telah saya rangkum. Yang pertama ada pengertian biografi. Pengertian biografi adalah riwayat hidup yang ditulis orang lain. Jadi tulisan yang berisi sejarah hidup, pengalaman-pengalaman, sampai kisah sukses seseorang dinamakan teks biografi. Selanjutnya ada pengertian para ahli. Yang pertama ada menurut Toidin. Pengertian biografi adalah riwayat hidup seseorang atau tokoh yang ditulis oleh orang lain. Yang kedua ada Wahono. Mendefinisikan pengertian biografi sebagai cerita yang bersifat faktual, yang mana cerita tersebut ditulis sesuai fakta-fakta yang disampaikan oleh penulis. Yang ketiga ada Istiqomah. Menurut Istiqomah, pengertian biografi adalah riwayat hidup seseorang yang diceritakan lewat tulisan. Yang keempat ada menurut Kemendikbud. Pengertian biografi merupakan teks yang mengisahkan tokoh atau pelaku, peristiwa, dan masalah yang dihadapinya. Yang selanjutnya ada ciri-ciri biografi. Ciri-ciri biografi ada 5. Yang pertama ada isi tulisan, yang kedua gaya penulisan, yang ketiga memiliki struktur baku, yang keempat memilih konflik masalah, dan yang terakhir ada memiliki pesan moral. Selanjutnya struktur biografi. Yang pertama ada orientasi. Orientasi adalah struktur pertama teks biografi yang memberikan gambaran awal tentang tokoh atau seseorang yang diangkat di dalam teks biografi secara umum. Yang kedua ada kronologi kejadian atau urutan peristiwa. Struktur kedua biografi berupa rangkaian peristiwa yang disusun secara kronologis berdasarkan urutan waktu, meliputi kejadian-kejadian utama yang dialami si tokoh. Yang ketiga ada reorientasi. Struktur ketiga penulisan biografi adalah reorientasi, yang berisi komentar evaluatif atau kesimpulan mengenai rangkaian peristiwa yang telah dijabarkan. Reorientasi lebih mengacu pada tanggapan penulis mengenai tokoh yang diangkat. Yang selanjutnya ada jenis-jenis biografi. Jenis biografi ada 4. Yang pertama, jenis biografi berdasarkan izin atau sisi penulisan. Yang kedua, ada jenis biografi berdasarkan isinya. Dan yang ketiga, jenis biografi berdasarkan bahan penulisnya. Dan yang terakhir, ada jenis biografi berdasarkan penerbitnya. Selanjutnya, ada tujuan biografi. Yang pertama ada memberikan edukasi kepada pembaca mengenai hal yang dapat diteladani dari kisah kehidupan seseorang. Selanjutnya memberikan informasi tentang perjuangan di balik kesuksesan seseorang. Yang ketiga memberikan inspirasi kepada pembaca melalui kisah tokoh yang diangkat agar lebih semangat meraih cita. Yang selanjutnya ada kaidah kebahasaan biografi. Antara lain menggunakan kata ganti orang pertama atau jamak, memanfaatkan kata kerja untuk menjelaskan perbuatan fisik yang dilakukan tokoh, menggunakan kata-kata deskriptif untuk memberikan informasi secara terperinci,
Digunakan pula kata kerja pasif untuk menjelaskan bahwa peristiwa yang dialami tokoh sebagai subjek yang diceritakan dalam kisah tersebut. Selanjutnya ada hal-hal yang dibahas dalam teks biografi. Pertama adalah latar belakang keluarga, kedua latar belakang pendidikan, yang ketiga adalah latar belakang prestasi, keempat adalah latar belakang pekerjaan, dan yang terakhir adalah latar belakang hasil karya. Selanjutnya cara menulis teks biografi. Memilih tokoh yang akan diceritakan, meneliti garis besar kehidupan dari tokoh tersebut, menuliskan garis besar dari kisah tokoh yang ingin diceritakan, mengumpulkan data serta informasi yang dibutuhkan sesuai dengan garis besar, menuliskan pengalaman dan kisah hidup tokoh tersebut dengan konteks bercerita, merapikan serta memperinci bagian-bagian yang dirasa masih kurang lengkap, berkonsultasi dengan tokoh tersebut atau keluarga yang mengenal tokoh tersebut untuk meningkatkan akurasi penulisan. Selanjutnya yang terakhir ada melakukan proses editorial dan menemukan kesalahan pengejaan serta kesalahan penulisan lainnya. Sekian presentasi dari saya. Apabila ada kekurangan mohon maaf. Terima kasih. Wes. Jadi di sini saya mau presentasikan rangkuman dari teks biografi. Yang pertama di sini ada peta konsep. Di peta konsep ini terdiri dari pengertian. Yang di pengertian sendiri ada menurut para ahli, yang dari menurut para ahlinya ada 4. Lalu ada tujuannya ada 2, ciri-ciri ada 7, jenis ada 4, struktur ada 3, kaidah kebahasaan yang ada 4, kategori, pola penyajian dan penggambaran. Pengertian dari teks biografi adalah sebuah karya sastra yang berisi mengenai riwayat hidup seorang tokoh terkenal. Secara etimologi, pengertian biografi berasal dari bahasa Yunani yakni biar dan grafian. Nah, menurut para ahli, pertama ada Tayyidin. Menurut Tayyidin, pengertian biografi adalah riwayat hidup seseorang tokoh yang ditulis oleh orang lain. Yang kedua ada Wahono. Wahono mendefinisikan pengertian biografi sebagai cerita yang bersifat faktual. Yang ketiga ada Istiqomah. Menurut Istiqomah, pengertian biografi adalah riwayat hidup seseorang yang diceritakan melalui tulisan. Yang keempat ada Kemendikbud. Pengertian biografi merupakan teks yang mengisahkan tokoh atau pelaku peristiwa dan masalah yang dihadapinya. Tujuan yang pertama menceritakan kisah seseorang yang biasanya berpengaruh. Yang kedua mengedukasi masyarakat dari berbagai sisi tokoh baik atau buruk. Ciri-cirinya ada 7. Yang pertama isi tulisan, merupakan fakta-fakta yang disajikan dalam bentuk narasi. Yang kedua gaya penulisan, cenderung kaku atau baku. Yang ketiga memiliki struktur baku, disusun sesuai struktur baku yang berupa kejadian. Yang keempat memiliki konflik masalah. Konflik merupakan suatu peristiwa atau fenomena sosial di mana terjadi pertentangan atau pertikaian. Yang kelima memiliki pesan moral, memuat perjalanan hidup seorang tokoh dari awal kehidupan hingga sekarang atau akhir hayatnya, bertujuan untuk memotivasi dan memberi pembelajaran bagi pembacanya. Yang ke berapa nih? Memuat fakta, menggambarkan kenyataan dari tokoh yang disampaikan secara naratif. Yang lahir bahasa yang lugas, harus menggunakan bahasa yang mudah dimengerti. Selanjutnya ada jenis-jenis. Yang pertama berdasarkan pembahasan. Biografi berdasarkan pembahasan dibagi menjadi 3, politik, intelektual, dan jurnalistik. Yang kedua berdasarkan penerbit. Biografi berdasarkan penerbitnya dibagi 2, sendiri dan subsidi. Yang ketiga berdasarkan isinya. Biografi berdasarkan isinya ada 2, berisi perjalanan hidup seseorang yang penuh makan dan juga gimana yakni dapat memberikan motivasi. Yang lahir berdasarkan sisi penulisnya. Biografi terdiri dari 2 adalah autobiografi dan biografi. Struktur ada orientasi. Yang pertama struktur tulisan pertama di mana berisi mengenai pengalaman sejarah jelas tentang tokoh utamanya. Yang kedua peristiwa, rangkaian peristiwa yang disusun secara kronologis atau berdasarkan urutan waktu. Yang terakhir reorientasi, bagian ini memuat komentar evaluatif atau pernyataan simpulan dari seluruh rangkaian peristiwa yang sudah diceritakan dalam teks. Kaidah kebahasaan menggunakan kata ganti orang ketiga tunggal ia dan beliau.
Yang kedua, banyak menggunakan kata kerja tindakan untuk menjelaskan peristiwa atau perbuatan fisik yang dilakukan oleh tokoh. Yang ketiga, menggunakan kata deskripsi menggambarkan secara rinci sifat-sifat tokoh. Yang terakhir, banyak menggunakan kata kerja pasif menjelaskan peristiwa yang dialami tokoh sebagai subjek yang diceritakan. Kategori berdasarkan fungsi atau tujuannya, cerita ulang dikategorikan sebagai teks narasi. Pola penyajian teks biografi dapat dilihat dari alur, sudut pandang, gaya, dan fokus penceritaan. Dan yang terakhir, penggambaran. Cara penggambaran karakter ada dua, secara langsung atau tidak langsung. Habis kan? Di sini ya. Sekian presentasi dari kami. Terima kasih. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.